Shalom, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Bersyukur sekali kalau pada hari ini kita kembali lagi dapat merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan kalau firman-Mu masih Tuhan Engkau nyatakan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan karena melalui firman-Mu ini Engkau senantiasa boleh menuntun dan menolong kami di dalam kami menjalani kehidupan kami. Tuhan, izinkan kami hari ini merenungkannya kembali dan berbicaralah bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, renungan firman Tuhan hari ini akan terambil dari Kisah Para Rasul 12 ayatnya yang ke-6 dan ke-7. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Kisah Para Rasul 12 ayatnya yang ke-6 dan ke-7. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkan kepada orang banyak, Petrus tidur di antara dua prajurit, terbelenggu dengan dua rantai. Selain itu prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dengan cahaya yang bersinar dalam ruangan itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, penjara sejatinya merupakan tempat bagi orang-orang yang melanggar hukum. Akan tetapi di penjara adalah suatu keadaan yang saya yakin tidak seorang pun menginginkannya, bahkan orang yang paling jahat sekalipun. Karena di penjara berarti tidak bisa bebas melakukan yang dikehendaki, dibatasi dalam segala hal, terkurung bersama dengan orang-orang yang mungkin seumur hidup tidak diinginkan. Belum lagi jika dijadikan bulan-bulanan oleh orang lain dan tidak ada seorang pun yang bisa menolong. Hal yang paling didambakan oleh orang yang dipenjara pada umumnya hanya satu, yaitu kebebasan. Bahkan orang rela mengupayakan berbagai cara agar mereka terhindar dari belenggu penjara dan menikmati kebebasan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, Rasul Petrus dipenjarakan oleh Herodes bukan karena kejahatan yang dilakukannya, tetapi karena memberitakan tentang Kristus kepada orang-orang. Maka Herodes berupaya keras agar Petrus tidak bisa kabur dan tidak seorang pun bisa membebaskan dia. Itu terlihat dari bagaimana Herodes memperketat penjagaan terhadap Petrus. Dijaga oleh 4 regu yang masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Tangannya dibelenggu dengan 2 rantai dan diapit oleh 2 penjaga. Akan tetapi keajaiban terjadi. Tepat pada malam sebelum dia akan dihukum dan diperhadapkan pada orang banyak, seorang malaikat Tuhan datang kepada Petrus dan dengan cara yang ajaib membebaskannya. Ketika dia benar-benar terlepas, barulah dia menyadari bahwa apa yang dikerjakan oleh malaikat Tuhan itu bukan sekedar penglihatan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari bagian ini. Pertama, mengikut Tuhan akan menjadi saksinya terkadang membawa kita pada keadaan yang kurang menyenangkan. Kedua, di dalam keadaan yang sulit, terjepit, dan terbelenggu masalah, pertolongan Tuhan selalu datang di waktu yang tepat. Ketiga, kuasa Tuhan jauh lebih besar dari segala kuasa dan persoalan yang saat ini membelenggu kita. Keempat, Tuhan selalu bekerja dengan cara yang ajaib yang tak pernah terpikirkan oleh kita, di mana di setiap akhir persoalan kita diizinkan untuk takjub dan akhirnya memuliakan Dia karena caranya yang luar biasa. Kelima, doa selalu merupakan cara yang terbaik yang Tuhan ajarkan bagi anak-anaknya untuk menunjukkan ketergantungan kita kepada Dia. Maka anak-anak Tuhan, siapkan dirimu untuk dibebaskan Tuhan dari segala belenggu hidupmu. Tuhan memberkati kita. Mari kita bersatu dalam doa.
Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang hari ini kami renungkan, yang mengingatkan kepada kami bahwa Engkau adalah Allah yang sanggup membebaskan kami dari segala belenggu kehidupan kami. Kalau Tuhan mengizinkan untuk Petrus melihat keajaiban itu, maka kami pun percaya Tuhan akan mengizinkan kami untuk melihat bagaimana Tuhan bekerja melepaskan kami dari segala belenggu kehidupan kami. Biarlah kiranya kami boleh senantiasa terus berharap dan bergantung dan menantikan akan kebaikan Tuhan dinyatakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.